Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Pada serial yang kali ini agak sedikit spesial, yaitu adalah serial gabungan antara serial Moral Excellences dan serial kompilasi, yaitu saya mengambil dari frasa hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Ya, itu dapat kita lihat pada pembacaan kita kalau kita lihat dari Filipi pasal 4 ayat 5. Ini merupakan nasihat-nasihat Paulus ya kepada jemaat di Filipi. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kita akan membaginya dalam beberapa hal. Pertama kita bicara tentang hendaklah kebaikan. Kebaikan dari kata epieikes, ya artinya kebaikan, nanti saya jelaskan. Kemudian dari kata juga diketahui, gnostete, ya, oleh semua orang, ya, bahwa Tuhan sudah dekat. Nah, kalau kita lihat kebaikan ini bicara tentang moral excellences, ya, keunggulan moral yang Tuhan ajarkan bagi kita. Harusnya orang Kristen seperti itu. Dan kalau kita bicara epieikes, artinya itu akan mengarah ke dalam Matius pasal 24 ayat 31 sampai 35. Ketika Tuhan datang, lalu dia akan bertanya, apakah kamu ketika aku haus engkau memberi minum, ketika aku, itu kan bicara kebaikan hati. Nah, ketika kita bicara tentang gnostete, Matius pasal 7 ayat 20-23 itu bicara tentang sejauh mana engkau mengenal Kristus, sejauh mana engkau mengenal Dia, sehingga ketika Dia datang kedua kali, Dia akan berkata, aku mengenal engkau. Tapi ada orang-orang yang seolah-olah mengenal Tuhan dan dia berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Nah, ini akan kita rangkumkan dari 24, dari standar di Matius 24 masuk ke standar yang lebih tinggi lagi, yaitu di Matius pasal 7. Nah, ini semua dirangkai dalam sebuah kompilasi, ya, kompilasi susunan-susunan yang membuat sebuah pengertian yang utuh bagi kita. Karena ini menyangkut Tuhan sudah dekat. Ada frasa terakhir, Tuhan sudah dekat, sehingga ini pasti menyangkut penilaian Tuhan kepada kita di zaman akhir. Kita akan mulai seperti berikut. Ya, kalau kita baca dari bahasa Yunaninya dikatakan to epieikes himon gnosteto pasin anthropos ho kyrios engis. Ya, jadi kalau bicara tentang to epieikes itu artinya kebaikan. Nah, kita bicara kebaikan epieikes, ya, ini bicara dari dua kata epi dan eikos, yang artinya epi itu pada, on, sedangkan eikos itu satu yang adil, fair, yang sangat fair, yaitu suatu sikap keadilan yang didasarkan pada semangat kebaikan hati yang tulus. Berarti ada sebuah penilaian bahwa oh ya, ini adalah sikap yang betul adil. Kita contohkan pada Mother Teresa. Ketika dia melihat orang yang berkekurangan di Calcutta, itu tiba-tiba epieikes ini muncul. Di mana apa? Dia menunjukkan tempatnya di mana dia harus bersifat adil, dia harus fair. Dengan cara apa? Dia merangkul mereka, dia tidak membuang mereka, tapi dia merangkul dengan kebaikan hatinya untuk memberi sesuatu yang fair bagi orang itu. Ketika orang itu dia lapar, kita harus memberi dia makan. Ketika dia haus, kita harus memberikan dia minum. Ketika dia tidak punya tempat tinggal, kita memberikan dia tempat untuk berteduh. Ya, nah inilah arti kebaikan. Kebaikan sesuatu yang muncul dari dalam hati kita, yang melakukan sesuatu tindakan yang fair bagi orang di sekitar kita dengan ketulusan hati. Lalu dia sambung, ya, dengan kata gnostete, ya, artinya apa? Artinya adalah bahwa ginosko, kata ini diambil dari kata ginosko, bahwa diketahui, dilihatkan. Apa yang dilihatkan? Yaitu bagaimana to know, bagaimana engkau mengenal Tuhan by experience with God. Ya, di sini mau menggambarkan bahwa kebaikan hatimu itu harusnya semakin hari engkau pelihara supaya kamu semakin mengenal Tuhan. Nah, kata yang selanjutnya adalah gnosteto, ya, sebenarnya gnosteto, ya, dari akar kata yaitu ginosko. Nah, ginosko ini adalah mengetahui sesuatu, mengenal sesuatu dari berjalan bersama Tuhan. Sehingga kalau kita rangkumkan bahwa
dengan kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, maka sudah pasti dalam kehidupan kita ada epiekes yang muncul. Kebaikan hati itu pasti ada. Jadi di sini mau dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu, ya, yang lahir daripada pengenalanmu akan Tuhan itu diketahui oleh semua orang, ya. Nah, kata pasin artinya adalah semua kebaikan hatimu, semua hal-hal yang baik, yang adil, yang bisa engkau lakukan bagi orang lain, itu biar semua diketahui, ya. Semua itu berlandaskan dari pengalamanmu berjalan dengan Tuhan. Sehingga ketika dikatakan tentang antropois, ya, artinya manusia, orang banyak, ya, orang banyak. Nah, dikatakan ho kurios engus, artinya apa? Tuhan itu sudah dekat, ya, dan Dia akan segera datang. Jadi seluruh ayat ini mau menggambarkan bagaimana kebaikan hati dan pengenalan kita berjalan dengan Tuhan itu akan membawa kita kepada hal yang terakhir ketika Tuhan datang. Nah, ini yang saya masukkan di dalam Matius pasal 7 itu, ya. Jadi kalau kita melihat bahwa kebaikan kemudian diketahui oleh orang gnosteto atau gnostete, nah ini adalah dihubungkan dengan Matius. Coba kita lihat apa yang ada di dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Saya hanya akan membaca beberapa ayat. Dan ini merupakan aplikatif dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kebaikan, bagaimana engkau berjalan dengan Tuhan dan diketahui berjalanmu dengan Tuhan itu seperti apa, terlihat di hadapan orang banyak, itu seperti apa. Nah, ini bicara kebaikan hati dan ini bicara tentang bagaimana kita dikenali, diketahui, atau kita mengenal, kita tahu, ya. Nah, kalau kita bicara kebaikan hati, Matius pasal 25 itu berkata, dan Raja itu, ini ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan gandum, sebelah kiri ilalang, sebelah kanan domba, sebelah kiri adalah kambing. Marilah hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab aplikatifnya adalah ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lalu apa? Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi ini mau dikatakan bagaimana kebaikan hati yang kita bangun, ya, itu masuk dalam kehidupan kita. Nah, itulah epiekes, ya. Artinya kebaikan itu yang harus dilihat oleh orang, diketahui orang. Nah, kata dikenali atau tahu ini adalah ketika kita baca pasal 7 Matius, jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Kita diketahui dari mana? Dari buahnya kita. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa, karena muncul buah-buahnya, ya, Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kenyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Artinya apa? Ketika orang itu hanya actionnya saja, tapi tidak mengalami pendalaman berjalan dengan Tuhan, itu experience with God, ginosko itu, mengenal Tuhan lebih dalam, maka Tuhan tidak akan mengenal dia. Sehingga dari sini mau dikatakan bahwa biarlah kebaikan hati kita, apa yang fair, yang tulus dari hati kita yang keluar. Karena apa? Pengenalan kita berjalan dengan Tuhan, ya, sehingga diketahui oleh orang hasil pengenalan itu melalui kebaikan hati yang keluar, ya, dan bagaimana kita terus dengan Tuhan, sehingga apa? Orang juga mendapat berkat dari situ. Nah, saya mau katakan bahwa hal-hal sosial yang kita kerjakan itu sangat penting menjadi buah-buah juga dalam kehidupan rohani kita.
itu menjadi wujud nyata dari apa yang Tuhan hadir dalam hidup kita. Ya, sehingga saya mengajak kita untuk sama-sama terus membangun diri kita melalui hal-hal positif yang kita bisa lakukan, kebaikan hati. Biar itu diberikan dan orang lain tahu. Tahunya apa? Tahu adalah karena kita mengenal Tuhan. Sehingga mereka tahu ada Kristus dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, ketika pengalaman kemarin saya baru dapat kabar, kira-kira satu hari yang lalu saya dikirimi, yaitu ada sebuah majalah online yang tiba-tiba memuat saya, dan orang yang memuat ini mengambil sembarangan foto saya dan akhirnya dia ambil foto ini. Dan di situ dikatakan, bantu warga hasilkan pertanian maksimal Yayasan Bumi Bakti. Bukan Yayasan Bumi Bakti yang ditonjolkan, tetapi saya yang akhirnya kelihatan di situ. Berita Jawa Timur, breaking news, bantu warga hasilkan pertanian maksimal, Yayasan Bumi Bakti Foundation beri sarana sumur bor bagi warga dagangan di Tuban. Ini dari majalah Mata Elang Milenial, Oktober 16, 2023. Nah, ada yang unik di sini. Pembuatan sumur ini diberikan untuk mengatasi kekeringan, kemarau dan kekeringan bagi petani dagangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan agar produktivitas hasil pertanian di bumi wali tetap terjaga, itu maksudnya di Tuban. Bantuan ini sebagai wujud konkret kepedulian yayasan tersebut kepada masyarakat, utamanya sektor petani yang dilanda kemarau panjang. Ucap Pak Ramadan. Pak Ramadan ini orang yang pertama kali bertemu dengan saya dan mengusulkan hal ini. Lalu dikatakan, walaupun beda agama, tetap rasa kepedulian sesama tetap terjaga. Padahal saya tidak pernah memberitahu bahwa ini adalah saya orang Kristen, atau saya sudah ngomong bahwa yayasan ini yayasan nasional, bukan yayasan Kristen. Hanya memang saya orang Kristen, tapi saya tidak pernah ngomong juga saya orang Kristen. Tapi mereka melihat dari apa yang saya lakukan, bagaimana interaksi saya dengan mereka, sehingga itu kelihatan keluar sendiri. Nah, ini yang saya bilang, epiekes, ya, sesuatu yang fair, yang wajib kita lakukan, membantu orang, ya, kemudian diketahui orang lain. Karena apa? Karena ada Kristus yang kita berjalan setiap hari bersama dengan Kristus dalam kehidupan. Pasti akan keluar, tidak mungkin tersembunyi. Saya berharap kebaikan hati kita juga menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Tanpa sadar kita sudah menunjukkan hidup Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kebaikan hati kita terus menerus. Makanya Bumi Bakti Foundation punya moto bahwa kita melestarikan kebaikan Anda. Sebenarnya sama juga menunjukkan kebaikan kita kepada orang lain, ya. Sehingga kita jadi berkat bagi orang sekitar kita. Saya berharap ini menjadi berkat bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.